Oke, Nggih. gimana? Kemarin itu kan saya daftar Krisna itu loh, Bu. Mm-mm, Nah, itu terus eh, hari Selasa itu kan saya diundang buat wawancara. mm-mm, Jadi itu tuh ada kayak eh, apa ya? Mengisi 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 jabatan yang kosong ketua, sekretaris sama divisi-divisi gitu. mm, Nah, itu tuh kegiatannya apa ya, Bu? Saya kok belum pernah tahu. apa ya? Itu di I- BEM atau apa ya? itu di IKA, Bu. Oh, kalau Kreativitas Prestasi Nasional Mahasiswa mm, Universitas PGRI Yogyakarta gitu. mm. Oh, malah coba nanti tak tanyakan dulu ya. Mm-mm. Nah, Nah, saya itu tuh Bu bingung. mm, Kebetulan itu tuh Bu di hari yang mm, sama ada itu ada penerimaan penghargaan di kampus saya yang dulu mm, S1 mm. di hari yang sama jam yang kalau yang di Temanggung jam setengah 8 yang di Jogja setengah 10 kan nggak nyanda. Berarti harus Mm. ada salah satu yang saya korbankan. Itu mana ya? Coba nanti tak tanyakan ya, Krisna. Krisna 2026. Oh, Krisna 2026 gitu. Iya itu di IG-nya Ika makanya kemarin juga di PSI repost Info. sama UPY. Jadi saya Hmm. daftar gitu aja. Ya nanti coba tak tanyakan ke Pak Yanuar ya. Ini yang dana itu tuh Bu, yang proyeksi tesis kan saya kan Hmm. nggak lolos tuh. Oh Nah iya sama Bu kemarin ya. Dini, Hmm. sama Bu Dini di ini saya dialihkan Bu, ikut Oh, yang PPG, ikut yang ini Ice Scoop. oh Heeh. ya. Terus saya disuruh kemarin kan udah buat artikelnya Mm-mm. dari Seminar berarti ya. heeh, ini lagi saya buat PPT ini. Hmm, oke. Kalau yang untuk Sinta 3 sudah ada belum, Mas Yoga? Barangkali. Cinta tiga sudah. Sudah ada ya. Kan untuk syaratnya salah satunya ada satu Sinta 3-nya. Mungkin yang tesisnya nanti yang ke acara yang seminar internasionalnya yang PGSD itu kayaknya ya. Enggak, Bu. Kalau saya rencananya gini, Hmm. kemarin itu kan Bu Dini kan emang tertarik sama latar belakang saya yang emang banyak banget itu kan. Mm. Terus dari latar Oh, belakang itu itu disuruh diminta buat artikel, Kak. artikel. Heeh. Oke. Terus dari yang tesisnya sendiri saya mau rencana buat lagi. Jadi beberapa yang saya buat yang sebelumnya daftar buat, Hmm. yang itu yang latar belakang toh itu diikutkan Eskup, yang Mm-mm. tesisnya sendiri Hmm. berdua saya sama Bu Dini yang Hmm. setelah selesai penelitian. Oke. Jadi buat tiga. Oh, buat Rencana saya tiga. gitu. Heeh. Rencana saya gitu. Oke, nggak apa-apa. Semangat itu ya. Maaf Ibu, Halo Bu belum Yanti. bisa masuk. Nggih, maaf, Lagi maaf. nyiapin, lagi nyiapin pengajian ya Bu ya. Maaf nggih, saya tuh malah nggak tahu kalau udah masuk. Nggak apa-apa Bu Yanti. Ah, kalau yang pembagian kan sebenarnya kalau yang semester 2 berarti kan semester 2 ya, itu sama Pak Agung dibagi belum ya pembimbingnya? Kecuali Mas Yoga ya, yang kalau Mas Yoga kan sudah. Kalau yang lain itu sudah apa belum ya? Belum. Belum Belum ya? Belum. Bu, Belum. belum nggih. Oh iya, oke. Gak apa-apa, kita tunggu. Nggih. Sementara bisa disiapkan dulu. Mungkin Bu Oke. Yanti sama Bu Niken paling Bu. Oh ya bisa juga sih. Soalnya Apa kan nggih? itu kan mestinya MTK kan Bu. Jadinya ya kalau nggak sama Pak Azam ya sama Bu Niken itu Iya, mikirin saya sih. kemungkinannya kalau nggak saya Pak Azam gitu. Mm-mm. Sabar nggih Bu Niken. Dalam? Sabar ya dengan saya. Lo bagus kok, sabar gimana? Bagus, Bu. Ibu barangkali mau cerita terkait yang dibuat itu atau mau di-share screen. Saya tuh kemarin filenya naik turun gitu, jadi tak sambil-sambil lupa mau tak komentari. Tapi memang kalau bahas
kemarin kan bahas jarimatikanya awalnya kan mau perkalian terus pindah mau penjumlahan gitu ya. Jadi Nggih, kalau ke penjumlahan itu, tapi tadi tuh gini saya bayanginnya penjumlahan itu penjumlahannya itu mau dikaitkan sama pemahaman konsep atau ke skillnya. Jadi maksudnya kalau skill itu kan keterampilannya, keterampilan nggih, dalam penjumlahan. Nah itu nggih, kalau eh ke pemahaman konsep oke nggak apa-apa. Kalau ke skill itu saya membayangkannya gini, kalau pemahaman konsep berarti kan pemahaman konsep itu apa kan berarti indikator pemahaman konsep itu yang seperti apa. Kemudian apa namanya? Untuk membelajarkan barangkali kan ada pembelajaran konsep kan kalau objek kajian matematika itu ada fakta, konsep, prinsip, skill. nggih, Kemudian ada objek tidak langsung. Nah, untuk yang berupa apa namanya fakta, fakta itu kan kesepakatan. Kayak kenapa sih angka 2 tulisannya kayak gitu itu? Nah, itu kan kesepakatan itu ya sudah disepakati zaman dulu itu angka 2 gitu. Mau ngeyel, mau pakai yang bleduk-bleduk itu udah nggih. kesepakatan itu fakta. Kalau konsep itu kan sebenarnya lebih ke kayak misalnya konsep dari persegi. Nah, konsep dari persegi itu kan apa namanya sisi yang berdekatan itu sama panjang. Nah, itu. Kemudian sudutnya 90 itu kan konsep dari persegi. Nah, kalau misalnya si luas sama luas persegi sisi kali sisi itu sudah bukan konsep, itu sudah masuk ke prinsip namanya. Prinsip itu gabungan dari beberapa konsep. Nah, itu barangkali apakah mau masuk ke situ atau ke skill? Kalau skill itu skill kan terampil ya, kecepatan misalnya, anak ini bisa menghitung cepat nih. Nah, kalau bayangan saya ke jarimatika itu lebih pada kecepatan gitu bayangan saya. Jadi kalau kayak mungkin ke konsep perkalian, misalnya perkalian. Konsep perkalian itu kan kalau di konsepnya lama sekali itu kalau ke pemahaman konsep. Misalnya nih, 4 kali 3 konsep perkalian 4 kali 3 itu gimana? Konsep Kan dari perkalian itu apa? penjumlahan kan? Nggih, Iya, iya, penjumlahan yang berulang. Nah, nanti kalau ke pemahaman konsep penjumlahan berulang itu kan yang lama lah. Jarimatika itu kan membawa yang lebih cepatnya. Nah, nggih. kalau saya melihatnya itu lebih malah justru ke kecepatan tadi, keterampilan. Konsepnya diajari, tapi dari situ untuk apa namanya, saya tapi agak nggak paham Meningkatkan. sih jarimatika itu kayak gimana bentuknya. Saya sebenarnya penasaran gitu loh. Terus bisa cepetnya itu kayak gimana Nggih. gitu. Kalau Bu Niken yang saya ajari paling cuma 2 kali ketemu udah Wah, bisa langsung jadi akhir. bisa jadi lama, Bu. Bisa jadi lama saya. Nggih. Udah tua, Oh, diajari kelamaan nanti. itu kan yang digerakkan jari aja Bu. Jadi kayaknya kalau Bu Niken mungkin sekali ketemu udah langsung bisa. Wah, amin. Wah, ini penasaran nih. Jadi pengen segera ketemu ini sama Bu Yanti biar diajarin itu. Kemarin Tapi itu, nggih, waktu saya kemarin ke MIN, jadi mm-mm, kan ceritanya begini, kemarin itu kan saya kan ada tugas dari Pak Azam sama tugas yang eh, bikin proposal niki kan. Nah, mm-mm, jadi kalau yang Pak Azam itu kan praktek mengajar. mm-mm, Jadi saya memilih sekolah yang punyanya Mbak Fani kan kebetulan diajak Mbak Fani, "Eh, di sekolahku aja Bu daripada pulang ke Bintan." Jadi mm-mm, saya ke sana, kemudian saya ngobrol. eh, oh ini kelas 2 nih yang cocoknya ini. Nah, tapi Mbak Faninya itu mengajukan gimana kalau apa namanya kegiatan matematikanya tuh ada inovasi gitu. Waktu itu mm-mm, bilangnya, terus saya bilang gimana kalau ini apa dengan menggunakan kegiatan market day gitu. Saya kan biasa kalau mm-mm. di PAUD pakai market day, tapi beda Iya. fungsinya. Kalau yang di SD kan pemahaman. Jadi kalau kelas 2 yang kemarin saya observasi itu, anak-anak masih belum begitu paham tentang pecahan uang. Jadi ketika Mm-mm, ada penjumlahan pecahan uang atau pengurangan mereka masih kayak ngawang gitu. Nah, mm-mm, terus saya sampaikan gimana kalau kita bikin kegiatan prakteknya tuh market day. Jadi nanti saya menyiapkan semua apa bahan untuk pembelajarannya dari mm-mm, uang uang yang uang mainan yang saya siapkan, terus mm-mm. kemudian produk market day-nya. Jadi nanti di situ akan ada transaksi jual beli. Sebagian anak menjadi penjual, sebagian lagi menjadi pembeli. Jadi nanti di situ
ada kasirnya. Nah, nanti langsung praktek kalau aku belanja ini, nanti habisnya berapa tuh? Ada catatannya, sudah saya siapkan catatan gitu. Mm, Itu kalau di tempatnya Mbak Fani yang praktek mengajar. Kemudian mm, saya Mbak Fani pagi tadi saya udah lengkap nih sampai jam 1 malam. Tadi malam tuh tinggal hari ini tuh planningnya eh, ngapain. mm, Terus Mbak Fani bilang, Bu, ini termasuk bisa dipakai nggak ya? Ini termasuk teknologi pendidikan apa? Apa gitu? Waduh, gimana nih? Saya kan ya jujur aja, saya kan matematika sekolah dasar sebagian 50% kayaknya imajinasi saya, yang 50% dapat ilmunya dari dosen dan teman. Akhirnya saya WA Mas Yoga. Mas Yoga, ini pripun nih, gini-gini. Menurut Mas Yoga bisa sih gitu. Itu kalau yang praktek mengajar. Kalau yang di Min 3 itu memang saya khususkan untuk yang jari matika. Kebetulan kepala mm. sekolahnya tuh kayaknya semangat banget karena beberapa kali didatengin oleh orang yang menawarkan buku jari matika dan nanti ada pendampingannya gitu. Tapi ujungnya kan suruh beli buku. Duit, ya suruh beli bukunya. Padahal di sekolah itu tidak boleh beli buku, Bu. Oh Jadi kalau iya. saya bilang kalau saya diizinkan untuk melakukan penelitian di sini, Bu, karena kalau yang di SD-nya Mbak Fani kan nggak boleh untuk penelitian, Bu. Jadi kalau Oh, yang di Min 3 Bantul ini boleh, malah saya ditawarkan untuk monggo mau yang sekelas apa aja gitu, materi apa aja kami manut soalnya kalau yang kemarin itu suruh bayar, kalau ini kan gratis saya gitu yang ya. menyediakan gitu. Malah Mem- nanti kalau ini ngajar sekalian aja lah di sini malah gitu. Kemudian pas saya pulang saya malah mikir, eh, kok saya malah tertarik ngajari guru-gurunya gitu. Ya itu oke Bu, itu bisa jadi gini, penelitian ada pengabdiannya gitu besok. Iya, soalnya kan eman sekali Bu. Saya Iya kan benar-benar. punya ini gitu. Kalau misalnya muridnya saya ajari tapi gurunya nggak tahu tuh kayaknya Iya. nanti tuh jadi kayak percuma gitu, cuman lewat aja. Pengalaman saya dulu di Bintan tuh seperti itu. Jadi sampai saya gratisi. Padahal kalau saya diundang itu kan 1 jam itu saya dibayar 100.000 per satu anak. Jadi kalau Wah, satu itu. orang itu, nah tapi kalau gurunya saya gratiskan. Saya bilang kalau ada guru yang mau saya gratisi sampai level berapa, saya sampai gitu. Maksudnya biar nanti kan imbasnya ke anak-anak. Maksud saya Iya. seperti itu. Ini malah kemarin kepala sekolahnya bilang, "Oh, iyalah Bu Yanti, eh, kami maulah diajarin gitu." Malah gurunya kata Mbak Fani, ya udah penelitiannya tentang guru itu aja gimana? Itu kalau mau ngadain pelatihan saya daftar Bu Yanti. Oh, siap Bu, ini kan tak privat gratis Wah, lah ini. Bu, gitu. itu tadi Eh, saya gini yang Ibu kan sudah punya yang di tempatnya Mbak Fani. Sebenarnya, nggih, sebenarnya itu kalau Ibu simpan, maksudnya nanti masih bisa berguna itu. Nah, Ibu mau nggih, tesisnya yang seperti apa? Barangkali yang tentang eh, jual-jualan tadi itu juga bagus itu. Kalau misalnya di nggih, sana enggak, bisa jadi di nggih. sekolah lain nanti kita carikan gitu. Kalau misalnya itu Oh, kita nggih. cari bareng nggak apa-apa. Nggih, Tapi jari nggih, matika itu juga bagus. Nah, Ibu mau yang mana? nggih. Yang mau Lah, ini? apa tadi malam itu ketika saya bikin ini malah kan saya nyoba cari jurnalnya itu Hmm, kalau yang ini pakai media pakai kegiatan market itu malah masih jarang banget Bu. hmm, Jurnal yang saya cari itu maksudnya ada tapi nggak hmm. sebanyak kalau nulis jari matiku itu kan banyak banget itu Bu sampai ribuan itu yang bikin sudah ada Sebenarnya ribuan. juga sebenarnya juga banyak Bu Yanti, cuma Ibu belum nemu aja. Kebetulan Iya. Kebetulan penelitian saya dan Bu Lela itu terkait salah satunya itu pasar itu memang Oh gitu. iya iya ini kemarin itu apa namanya ini yang bimbingan saya S1 itu sedang pada ngajuin judulnya karena memang Nggih, kan kalau penelitian gitu sambil gandeng-gandeng mahasiswa gitu. Yang nggih, ini kemarin dia tentang pasar dari pasar gede. Jadi tapi nggih. nggak praktek yang anak-anak SD itu karena kebetulan kan di SMP ya yang Oh anak nggih, S1 itu. Yang anak nggih. S1 itu dia survei dari pasar gede kemudian dibawa dalam pembelajaran matematika di SMP begitu. Nah, Oh itu nggih. yang baru mau ujian nih, baru daftar ujian anak S1. Nah, terus bimbingan saya yang baru ngajuin judul ini malah mau bikin
pengembangan soalnya, jadi bikin soal-soal numerasi. Nah, konteksnya pasar tradisional. Kalau yang Bu Yanti Oh, tadi kan pasar, tapi bukan pasar tradisional, hanya untuk jual belinya. Nah, oke. sama-sama tentang pasar gitu. Nah, kemudian ada penelitian yang kemarin, yang tahun kemarin itu saya kebetulan tentang literasi finansial. Ini Oke. kayak yang dihubungkan sama pariwisata. Jadi di kota Jogja itu kalau misalnya ada siswa karya wisata ke Jogja, bla bla bla, ke Oke, pasar oke, kemana, uangnya oke, segini, itu kan oke. hampir Oh, sebenarnya oke, tentang itu ya, oke, tentang konteks itu begitu. Dan oke, kalau Bu Yanti, barangkali kemarin saya sebutkan yang kepala sekolah SD Kadipiro oke, 3 oke. itu penelitiannya tentang PMRI, itu juga Oh, tentang jual beli itu. oke. Saya Tapi malah saya agak belum lupa sowan sih. beliau ya, belum sowan beliau. Oh, seminggu ini seminggu ini bener-bener energinya terkuras di oh eh, iya. viralnya itu loh Bu. Jadi saya tuh hampir setiap Oh, hari dalam 1 minggu oh ini iya. diajak diskusi dari beberapa nopo nggih, lapisan masyarakat gitu. Oh Jadi ya iya. kalau saya sendiri memang alhamdulillahnya itu langsung disidak dan penilaiannya alhamdulillah bagus, tapi karena ini seprofesi ya, terus kemudian ya tetap Kena imbas melukai ya. perasaan kami nggih. Kalau orang tua sih malah langsung kasih doa, langsung kasih dukungan, pokoknya Iya. sampai ya malah ada hikmahnya sih orang tua jadi merasa eh, Bersyukur. memilih tempatnya, tapi tetap mengimbas napa nggih. Saya tuh sampai asam lambung dan kayaknya saya Oh, migrain gitu karena kan ya siapa sih saya udah 17 tahun ngomong anak-anak gitu tiba-tiba ngeliat iya. ini itu baru selesai eh, sudah turun apa namanya gelombang ininya sudah turun muncul Muncul lagi yang lagi, cek benar-benar benar. dan itu lebih parah dan itu kemarin saya bener-bener sakit Karena bener-bener semakin, tumbang iya, terus viral. lebih Awalnya parah. kan udah tahu, terus udah Oke. ini tiba-tiba booming lagi memang kemarin Oke, itu. jadi 3 hari ini benar-benar saya nggak produktif. Jujur saja sampai saya tuh di depan Iya. komputer tuh sampai jam 1 malam tuh baru tadi malam bisa ngerjain sesuatu. Karena kan WA masuk terus, tapi Iya. berupa dukungan dan doa gitu. Dan ada beberapa yang mengajak diskusi. Bahkan saya tuh ditelepon advokat dari Malang itu khusus mau nanyakan ini kenapa bisa terjadi seperti ini macam-macam tuh sampai malam itu sampai ya. Ya, saya senang aja kalau diajak membahas ini karena kan memang ini bidang saya ya, Iya, gitu Bu. itu kalau itu memang maksudnya imbasnya ke ini ya banyak. Karena kebetulan kan anak saya kemarin saya kasih di penitipan. Saya juga pada di WA nih, anakmu, anakku Oke, aman. Saya gitu. oke, Bu. Dan itu malah ketahuan kalau di Jogja tuh yang notabene kota pelajar dan kota yang yang banyak menjadi studi tiru di sini tuh ternyata yang punya izin benar-benar legalitasnya bagus tuh hanya 30% Bu. Itu kan Hmm, memprihatinkan banget. iya. Udah kayak nopo nggih. Ya sekarang yang tingkat atas saling saling kayak saling melempar tanggung jawab dan kesalahan gitu. Padahal sebenarnya kalau ada lembaga baru tuh harusnya jemput bola karena kan nama baik sudah ada. Jadi kalau ada orang baru harusnya yang punya nama baik ini yang menjemput yang baru ini untuk ditanyain gitu harusnya. Tapi karena ini sudah viral dan ternyata banyak kasusnya, jadinya ini mau ada kebijakan baru tentang TPA jadinya. Oh iya ya. Karena kan semua nyangkut gitu, Bu. Aduh ya Allah Tuhan, Iya. Tapi ngeri saya pas banget. lihat videonya itu juga sampai kok bisa gitu. Kebetulan yang di tempatnya anak saya kan saya udah maksudnya walaupun sekolahnya itu nggak apa orang bebas keluar masuk tapi kebetulan kalau saya yang ke situ bebas keluar masuk gitu. Saya jadi saya Oh, tahu gitu. di dalam itu kayak gimana maka saya bisa tenang karena saya tahu di dalamnya kayak gimana. Oke. Kalau Dulu saya pas pribadi sih karena lokasi saya kan di tengah kampung, Bu. Jadi memang dari banyak yang nawarin untuk pindah ke kota atau di pinggir jalan, saya memang nggak mau karena ketika kita di kampung kan banyak yang ngawasin kita dan kita mm, nggak boleh tidak bisa main-main karena dari awal sudah saya kasih tahu ini konsekuensinya hukum dan Allah ini yang anu jadi ini udah nggak main-main lagi jadi memang guru saya yo pada nangis karena setiap hari kan saya terus menyampaikan itu delalah
kok ada kejadian itu ya, seperti kayak triggernya tuh, oh memang nih harus, memang yang diomongin Bunda Yanti itu bener bahwa kita harus berhati-hati gitu. Iya. Lah itu kan sampai ada yang, maksudnya viral-viralnya itu sampai ada yang bilang apa tuh namanya, makanya dimong sendiri, salah satu yang Ya, kerja ada kayak gitu. Saya tuh ya, hampir hampir mau komen gini, emang jaminan kalau dimong sendiri nggak digalai? ya, benar-benar Bu itu dari sekian Sebenarnya, persen orang tua yang korban, eh, korban itu malah yang masuk pendampingannya lebih parah itu psikologi orang tuanya karena diserang sama netizen. Bukan iya, dapat dukungan tapi malah iya padahal benar. orang tuanya tuh sudah stres depresi karena mengingat selama 2 tahun Anaknya sudah itu. anaknya Terus di mereka disalahkan gitu kan. disalahkan, jadi itu Kenapa sampai kerja kayak semua yang kayak gitu? itu, sampai ada yang bongok-bongok itu loh Bu, kasihan banget ini. Aduh, Ya lah sakit. itu kan, ya kan maksudnya pilihan setiap orang mau kerja, maksudnya kerja dua-duanya itu kerja salah satu. Kan kalau misalnya dimong sendiri juga nggak ada jaminan, nggak galak, nggak yang ini. Oke, benar sekali Bu, ya Allah. Orang yang nitip ke saya tuh kan saya ada paket insidental Bu. Kadang tuh orang Jakarta ada pelatihan di sini, nanti 1 hari tuh sama saya. Nah, Di itu sekolah saya kaget nanti belum dari adaptasi gitu ya. Boyolali, nggih. Jadinya mereka malah pada, ya Allah, untung saya lihat di Google-nya tuh, maksudnya memilih di tempat saya, walaupun nggak kenal, tapi di Google-nya kan ada testimoninya tuh, Bu. Mm. Nah, testimoni sebagian orang itu bisa disetting, tapi kalau saya kan ya nggak beranilah main-main kayak gitu. Ini tanggung jawab dan taruhannya tuh sama Allah ya, jadi ya nggak beranilah. Jadi mereka, ya alhamdulillah, masih ada eh, daycare yang benar-benar, karena kan sekarang pada disangsikan gitu loh Bu, aduh Ya. ngeri aku. Iya paham paham Bu. Karena saya termasuk apa dari keluarga itu juga pada chat-chat ke saya gitu kemarin itu. Pas Oke. awal-awal ketahuan, maksudnya ada kasus itu malah nggak ada yang ini. Cuma di booming yang akhir nih, Pak. Keluarga besar pada chat japri-japri gitu. Saya ada capek balesnya. Iya, itu saya 2 hari tuh benar-benar full WA, tuh nggak berhenti WA, telepon, kiriman video. Dari pagi tuh sampai sampai malam jam 12 tuh saya masih bener-bener ki aku nggak ngopo-ngopo ki piye ki, tugas kuliahku udah di depan mata nih harus dikerjain, tapi ya sudahlah. Ini juga bagi saya penting juga nggih Bu, karena ya hidup saya ada di sini gitu loh. Oke, Bu Yanti. Jadi kalau saya Oke, tadi dari yang cerita Bu Yanti tadi, oke, file yang apa namanya tadi barangkali tentang market day itu saya rasa nggak nggak mubazir, masih bisa disimpan, oke. nggak tahu nanti kalau misalnya Oke, oke. tesisnya bukan tentang itu, insya Allah nanti akan tetap bermanfaat. Oke, siap, Kemudian siap. kalau misalnya Bu Yanti itu mau yang ke apa tadi namanya jarimatika penjumlahan itu bisa dihubungkan sama gini. Jadi Bu Yanti bikin tadi kan pengaruh ya, mau pengaruh oke. Oke, Mau misalnya bikin kayak semacam modul ajarnya juga oke. Sebenarnya Bu Yanti sudah ada itu kayak modul ajar matematika gembira menggunakan jari matika. Karena memang sekarang yang lagi diinikan kan tentang matematika gembira. Nah, oke, meskipun apa namanya dari pusat itu matematika gembira yang bla 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 gitu, terus ada instrukturnya barangkali dari BBGP DIY, terus ada orang-orang di bawahnya yang jadi ini kemudian ke sekolah-sekolah, tapi evaluasinya memang kok belum kelihatan. Nah, barangkali karena itu belum apa namanya sudah di ibaratnya sosialisasinya sudah, tapi di sana itu barangkali mungkin belum kuat untuk ininya, untuk apa namanya landasan sampai ke evaluasinya seperti apa. Barangkali itu malah bisa menjadi celah kita untuk masuk ke situ. Ada loh matematika gembira yang pakai jari oke. matikan, nah gitu. Oh, oke, siap Bu. Kemarin itu kan saya dikasih dikasih CP sama Mas Yoga ya. Itu Hmm, saya tuh, jujur saya tuh shock banget. Ternyata materi kelas 2 tuh, ya Allah, itu kayaknya materi saya waktu zaman dulu tuh kelas berapa gitu. Ya Allah, ini pantesan anak-anak sekarang pinter-pinter ya. Ini kok materinya ini ditambah lagi. Dulu waktu semester 1 pernah dikirimi Pak Pak Azam, perlengkapan untuk itu kan, apa?
SD. Jadi kayak Mm-mm. paket lengkap SD kelas berapa. Saya buka kelas 2 tuh, ya Allah, bener kata Mas Yoga. Bu, media belajarmu ini masih kurang anu soalnya kelas 3 itu CP-nya udah nggak seperti itu perkaliannya. Ya Mas Yoga. Jadi saya benar-benar melek. Jadi saya bisa membaca CP itu 120 halaman itu kalau belum selesai saya belum ini. Nggak usah dibaca semua di bagian yang dibutuhkan aja, Bu. Iya Bu, Karena udah karena tak saya kasih tuh tahu yang nggak, dicari, yang dibutuhin aja itu kan ada 1.000 halaman. tapi Nah, saya tuh di penasaran. Itu kan ada tuh yang saya cari itu kan ada 120 halaman. Dari 120 dari sekian halaman saya tuh ketemu yang 100 rank 120 halaman itu saya cari lagi tuh maksudnya ya Allah anak kelas 2 udah seperti ini kompleks eh, apa namanya komplit banget gitu loh. Saya sampai padahal saya jadi mikir padahal kan eh, anak sekolah sekarang kan nggak boleh tinggal kelas ya Bu. Dengan materi yang seperti itu gitu jadinya saya mikir lah karena kan basicnya saya PAUD yang Pak Yoga bilang Bu jangan kan basicnya PAUD jadi jangan ngambil kelas besar kelasnya yang masih deket-deket dengan ini aja lah karena jiwa saya ini PAUD pas ketemu materi kelas 2 itu rasanya wah mateng. Aduh luar biasa banget ya kelas 1 aja seperti itu masuk ke kelas 2 ya Allah jadi makin mentelengin soal-soal atau contoh apa materinya tuh saya benar-benar ya terkaget-kaget gitu. Kemarin yang untuk ujian itu juga ini, apa namanya, yang ujian eh TKA. Nah, itu kemarin, tapi itu SMP sih. Ujiannya TKA kan bayangnya kisi-kisi TKA, ternyata ujiannya itu kayak yang ANBK. Jadi malah apa namanya kemarin anak-anaknya latihan sama ujiannya beda gitu SD juga katanya. sudah ada Bu. Gimana? SDTKA juga udah ada, Oh SDMI itu iya ya, TKA, SD iya juga ya. di kelas 6. Ini kemarin baru selesai 2 hari kan. Oh iya benar-benar. Jadi ada survei lingkungan belajar, bahasa Indonesia, matematika, yang satu apa ya, IPA apa bahasa Inggris gitu. Ada Bahasa 4 mapel. Indonesia. Heeh. Itu kan ya belajarnya nemen juga itu kayak UN. Kalau di Jogja sudah soalnya dari sebelumnya itu sudah cuma dulu itu kan soalnya ANBK. Itu terus kalau di Jogja sekarang itu masih tapi ditambah IPA sama bahasa Inggris gitu kalau Jogja. Kan dulu nggak boleh UN itu Jogja tetap. Nah gitu. Nggak tahu hasilnya ya kita lihat besok hasilnya kayak gimana gitu. Bu Yanti ini pengajiannya di mana? Di rumah atau di mana? Nggih. Tapi ini kan saya di ruang depan, jadi Oh ya. orang kan yang datang kan masih nanti Bu habis sholat maghrib sih. Oh Tapi iya. biasanya ada tetangga yang sudah mulai anu. Jadi kalau azan, kalau saya kan azan, sholat, siap-siap. Kalau sini nggak azan tuh udah langsung tuk 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 tuk. Tapi Oh iya. Balik ini belum dan azan Bu, ini belum azan di sini. oh, belum. Oh ya. Azannya ada 3 masjid, jadi yang ini belum. Ini paling terakhir Oh. ini. Oke, oke. Nah, kalau misalnya untuk masukan tadi, kalau memang mau apa namanya yang jari matika tadi mungkin itu Bu Nggih, Yanti bisa nggih Bu. dimasukkan masalah matematika gembira. Mau ke pengaruh juga nggak apa-apa. Kalau pengaruh itu kan sebenarnya bisa ke regresi ya. Tapi ada juga yang pakai ujinya nanti uji T gitu. Tapi sebenarnya lebih Nggih, lebih cocok ke regresi sih sebenarnya. Tapi ya nanti lihat untuk ininya rumusan masalah dan sebagainya di situ. nggih. Berarti kalau misalnya misalnya dari judulnya kalau masalahnya kan Mm. anggap anggap saya udah ya Bu. Mm. Kalau yang untuk merubah judulnya itu loh Bu. Nopo. Misalnya tetap pengaruh itu ya. Nggih. Itu jadi tadi saya agak lupa judulnya bentar. Tadi itu pengaruh strategi matematika berbasis embodied cognition terhadap pemahaman konsep penjumlahan pada siswa kelas 2 min. Kayak gini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau Nggak, biar nanti nggak harus biar nggak harus kan matematika gembira juga sih sebenarnya. soalnya yang matematika gembiran belum banyak Bu pastinya. Iya, oh iya itu dan itu cuma ada di Indonesia. Ya mungkin ini juga nggak apa-apa sih.
Tapi ini nanti berarti pemahaman konsep ya. Nah, barangkali nanti di ini aja pemahaman konsepnya itu yang seperti apa. Karena nanti kan tesnya, kalau mau dites kan ada tes pemahaman konsep gitu. Jadi pemahaman konsep tuh yang seperti apa kan tentu pemahaman konsep dengan prestasi kan beda. Kalau prestasi kan secara umum soal sesuai ibaratnya kayak apa namanya tujuan pembelajaran ATP dan ke sana Oke, ke soal gitu ya. Nah, kalau oke. misalnya pemahaman konsep itu kan nggak sekedar ke situ. Indikator pemahaman konsep tuh apa saja? Kalau kalau misalnya yang paling apa nggih? Ini sajane mau ini mau meminta Prestasi. saran. Mau minta saran. Kalau di semester 2 kan tidak boleh menggunakan motivasi belajar, tidak boleh menggunakan meningkatkan prestasi belajar. Itu 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 doktrinnya di semester 1 sama beliau nggak boleh karena kan Iya. udah dua. Jadinya biar masuk ke sini gitu pripun Bu. Maksudnya Eh, Pemahaman saya konsep juga nggak masalah, cuma nanti dicari indikatornya karena tadi pas apa nggih. namanya di pas di yang file yang Bu Yanti itu pemahaman konsep tuh belum nampak untuk nanti kan nyari indikator pemahaman konsep itu seperti apa. Kemudian kan nanti akan nampak oh dia sudah masuk belum. Itu kan kisi-kisinya, kemudian nanti ke jawaban dan pedoman penskorannya. Nah, itu satu kesatuan di soal evaluasinya nanti. Oh nggih. Nggih, tetap menggunakan pemahaman konsep cuma nanti dicari indikator pemahamannya nggih Bu. Betul, untuk materi kan udah dikirimi Mas Yoga yang dari kurikulumnya itu kan. Itu kan nanti Ampun. ada tujuan pembelajaran dan sebagainya, kemudian Nggih. dicari ATP-nya, kemudian apa namanya soalnya itu seperti apa dan apakah soalnya itu nanti sudah mengukur kepemahaman konsep. Nah, indikator di apa paham konsep itu apa kan salah satunya kalau paham konsep itu sebenarnya contohnya tahu mana contoh dan bukan contoh, berarti soalnya nanti seperti apa bentuknya, kayak gitu-gitu itu. Nggih. Kira-kira saya bisa ya Bu. Bisa. Bisa. Bisa banget Bu Yanti. Ya Allah. Jadi kan eh, Ya gimana saya Mas itu Yoga? tuh nganu Pak Bu eh, buat kebetulan kan lagi dampingi OSN kan Bu. Hmm. Ini buat besok Mei 4 Juni ya, saya lupa tanggalnya itu. Hmm. OSN SDMI. Hmm. Nah, itu kan saya tuh ngide itu Bu buat semacam modul ajar. Hmm. Saya share screen ya Bu. Oke. Eh, tapi saya itu lagi nyari ini Bu. Ah, lagi nyari penerbitnya. Nah, kebetulan kan saya rencana pengen saya e-book kan Bu. Hmm. Nah, apa namanya? Saya itu udah kadung buatnya itu landscape. Hmm. Landscape ukuran A4. Hmm. Dengan kebanyakan itu kan eh A3. mintanya itu A5 sama Oh, Universal A5. UNESCO apa-apa itu ya. Hmm. Terus ini kebetulan dapat satu yang dari Semarang Pijar. Pijar Pijar Pilar Nusantara. Nah, itu tuh bisa landscape gitu. Kalau Buni kan ini nggak Bu, ada pandangan nggak Bu? Kalau misalnya yang e-book, Penerbitnya. heeh, kayak Oh, gini produknya Bu. ada hmm. Penerbitnya atau apa yang ditanyakan? Penerbitnya mau nerbitin tapi yang e-book Bu, bukan yang ini, bukan Oh. yang apa ya, bukan yang hard. Nek yang hard saya banyak, saya pengennya yang e-book gitu. Oke, nanti coba tak ini kan ya ada beberapa penerbit tapi kemarin itu yang kayak bukuku itu ada yang versi cetak sedikit tapi yang dijual di ininya itu versi e-booknya gitu sih yang kayak kemarin itu ada kan bikin buku terkait ini etnomatematika dalam Primbon Jawa Betal Jemur ada makna gitu. Nah, di sana itu cetaknya sedikit jadi saya ada biaya cetak untuk nyetak tapi nyetaknya cuma 10. Kemudian yang diperjualbelikan itu bentuknya e-book. Itu berapa Bu? Saya kok lupa ya? Tapi nggak mahal nih, maksudnya nggak yang ini. Kan nanti juga kalau dijual laku kan masuk ke kita bisa balik modal itu. Kalau Tapi lupa tetangga ya? saya kan Mas Yuda, Mas Yuda, Mas Yoga, tetangga saya tuh juga
dia kan nopo nggih IT-nya kampus mana gitu. Jadi sekarang ini dia menjualin e-book gini loh. Nanti coba tak tanyakan Ini juga. kayak gini Bu e-booknya. Nah, dia jual e-book itu tentang cerita jadi lingkupnya ke TK sama SD Jadi kelas ini satu. ada 5, ada bilangan, aritmatika, terus ini kan komplit kan geometri, Mm-mm. statistik dan pengukuran. Yang terakhir itu ini ilmu baru sih. Saya juga dapat baru itu ini kombinatorik ini. Ini belum pernah saya dapetin ini Nek. Di SD loh ini. Oh, anu, apa namanya? Sebenarnya masalah Coding kali ya. peluang. Ini tuh, jadi mungkin kalau dari simbolnya itu kan simbol untuk matematika ini ya. Kalau ke SD itu sebenarnya pakai apa ya namanya? Pakai bahasa yang lebih sederhananya gitu. Mereka belum tahu tentang itu harusnya. Belum kalau Tapi ini kan untuk OSN Bu, jadi emang grade-nya udah di atas materi. Tapi biasanya gini, materi yang dengan barangkali gini, oh ini materinya materi kampus nih, tapi sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara lain, misalnya dengan digambar, dengan di apa. Jadi untuk bikinnya itu bukan bukan dengan cara matematis, tapi dengan cara di alam pikiran anak SD gitu. Soalnya tuh tuh Bu, Misalnya, di soal latihan soalnya itu emang tinggi banget. Jadinya mau ya, nggak mau, ini kan ya saya itu. buatnya emang dari konkret ke abstrak. Iya, jadi mungkin orang yang ngajarinya tuh udah saking bingungnya mau ngajarin pakai bahasa anak nih. Contohnya nih, kalau di SMP kan sudah ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau anak SD kan belum harusnya. Soalnya sudah ada di OSN SD. Gimana cara menyelesaikannya anak SD? Kan pakai digambar tuh. Misalnya contoh nih, yang sederhana tuh, kayak misalnya di parkiran itu ada ada berapa roda gitu ya walaupun agak aneh sih soalnya ada berapa roda apa ada segini roda ada berapa mobil dan ada berapa motor misalnya nah itu kan ya nanti soalnya lebih spesifik lagi ya tapi bayangannya kan kalau misalnya di SMP itu kan pakai sistem persamaan linear dua variabel tapi kan SD kan tetap bisa mengerjakannya dengan apa digambar kan mungkin bulet-buletan gitu. Kalau kakinya empat, kayak misalnya kambing sama ayam, kambing itu empat. Nah kan berarti setiap buletannya itu ada empat, ada yang dua kayak gitu. Jadi pakai digambar. Tapi memang nyari cara yang bisa dipahami oleh anak SD di materi yang di situ memang agak agak apa ya agak tricky. Makanya kalau yang tadi saya ceritakan yang Pak Nanang tadi pakai PMRI itu di PMRI itu diserah untuk latihannya adalah salah satunya pertama itu diserahkan ke siswa, silahkan dikerjakan dengan embuh piye carane gitu pakai alam pikiran siswa gitu, baru diajari ke matematika formalnya. Jadi kayak jual-jualan itu yang mereka tahu pakai bahasa kadang kadang tuh ada sesuatu soal yang kayaknya tuh rumit banget tapi kenapa anak SD ada yang bisa mengerjakan karena terbiasa untuk menyelesaikan masalah yang silahkan dikerjakan dengan caramu ibaratnya kalau kita itu mbuh piye carane ketemumu gitu itu ternyata juga em, anak itu bisa mengerjakan tapi tidak tahu matematikanya begitu. Nah, kalau tadi pakai faktorial anak SD itu belum diajari kayaknya ya faktorial atau sudah ya? Kalau semua materi ya OSN itu kan memang apa namanya grade-nya itu kan ini Bu. Mau Mm-mm. nggak mau guru itu harus mengajarkan simbolik. Jadinya di soalnya pun kemarin kan saya dampingi saya sendiri ini di luar sekolah kan ngelesi itu kan Bu di sampai provinsi. Itu emang soalnya emang grade-nya sudah sampai simbolik. Jadinya mau nggak mau saya harus nerangke simboliknya padahal kan dari konkretnya dulu kan Bu. Mm-mm. Makanya ini kan saya nyusun modulnya itu berdasarkan konkret ke abstrak gitu. Oke, iya sih. Kadang ada yang memang kalau bingung untuk ini mau nggak mau pakai simbol tadi. Tapi sebenarnya kalau bisa dicari jalan yang kayak tadi tuh, yang digambar dan sebagainya itu mungkin bisa ini. Cuma nanti bisa dilihat ininya ya. Karena memang bisa dibilang tricky banget kalau soal USN itu.
ada ada kadang itu kayak soalnya susah banget ternyata. Oh, maksudnya kayak gini, kadang kayak gitu itu. Karena memang ini dan dulu tuh sampai kalau anaknya sepupu saya ini gimana ya Tan? Ini kan gini gini gitu. Oh, ternyata gini, kok jadi gampang gitu. Tapi begitu muncul soal lain lagi udah bingung lagi karena memang bentuknya kan ya itu tricky. Oke, kayaknya itu Bu Yanti tadi udah tengok-tengok tuh. Udah ada yang datang tetangganya. Betul apa? Saya udah bilang tadi, anu apa, nanti jam 6 saya kuliahnya jam 6 gitu. Terus yang bantuin di rumah, waduh gitu. Nanti pada nyari ini, Bu. Alah, apa bilang lagi kuliah, nanti nyusul gitu. Bu, kalau buat PPT yang cepat itu selain notebook, notebook LM pakai apa, Bu? Apa ya? Kalau bikin PPT cepet, ya kalau PPT mau cepet pakai PowerPoint. Kalau saya Tapi taunya PowerPoint aja. PowerPoint itu bisa ini di apa namanya kalau membuka Canva diimport dari PowerPoint diedit di Canva itu juga bisa sebenarnya. Jadi kadang itu kalau saya kalau mau bikin sesuatu itu pakai berbagai ini. Jadi kayak bikin apanya di mana terus tak import gitu terus tak perbaiki di Canva gitu. Kadang kalau di PowerPoint itu kalau mau ada ininya kan kalau di Microsoft itu desainernya juga bisa minta didesainkan dari sananya. Jadi klik minta saran desainernya gitu. Kadang keluar itu di sana. Tapi emang sebenarnya enaknya buat ini sih, buatnya manual, Bu. Tahapan berpikirnya itu nanti ketika jelasin kayak kemarin pas saya sidang itu enak jadi nih buatnya manual kan saya. Jadi nih ketika nerangke juga paham kalau misalnya Mm-mm. full yang notebook LM yang biasanya diajarin itu tuh yuk tahapan-tahapannya kan jadi oh ini kan yang mikir kan AI-nya kan Bu. Kalau yang mikir manusianya kan jelasnya itu mau ditanya apapun hantam aja itu. Ya mungkin bisa di sana tapi di apa namanya diedit gitu. Kombinasikan. Heeh. Ini saya lagi nemu notebook LM yang kalau misalnya buat PPT cepet itu. Coba kalau misalnya itu disimpan terus diedit pakai apa namanya di Canva gitu, diimport di Canva terus ada sesuatu yang nggak pas dicek diperbaiki gitu kali coba. Soalnya kalau dari PPT bisa sih diimport ke Canva. PPT diimport ke Canva. Jadi misal Mas Yoga Gimana Bu bikin di caranya? PowerPoint, terus pas buka Canva itu import dari file PowerPoint-nya itu. Coba aja nanti. Oh, ekspornya ya. Betul. Save as-nya ya. Enggak. Buka Canva-nya terus ngambil filenya gitu. Oh, iya, di-download dulu kan template-nya. Iya. Nah, nanti bisa variasi sana sininya. Kemarin yang apa namanya, yang Scoop itu tuh Bu, saya pakai caranya yang bunikan yang di Word itu tak terjemahinnya langsung. Yang pakai kata Bu Dini, udah Mas di-upload dulu. Waktu ini kan itu mepet. Budi ini kan Heeh. dapat infonya itu kan lah yang nggak lolos itu kan mepet kan itu sama tanggal yang ice cube itu. Udah Mm-mm. ayo kan sekarang buat gitu tuh. Terus nanti bahasa Indonesia dulu, terus bahasa Inggris nanti saya cek langsung diupload gitu kan. Nah, saya bahasa Inggrisnya pakai yang cara ibu itu yang pakai Word Review terus di terus terjemah semua itu. Ya kata Budi ini udah udah bagus bagus. di-upload dulu nanti biar biar di review reviewernya aja. Itu kalau jadi kalau translate yang di situ kalau bahasa Indonesianya itu pakai
SPOK, kalimat yang efektif, bahasa Inggrisnya bagus juga. Cuma kalau SPOK-nya agak hancur, muter-muter kesananya juga bingung juga. Tapi kalau subjek, predikat, objeknya itu jelas, terjemahnya bagus kok. Bagusnya itu tuh Bu nggak merubah template, jadinya saya Betul. nggak kerja dua kali. Iya memang. Ketika saya font berapa, letaknya di sini dia nggak mau berubah. Nah itu Betul. keuntungannya Itu itu. itu bahkan Mendeley-nya juga nggak rusak itu. Coba aja. Kalau kemarin Mendeley-nya saya pisah dulu Bu. Oh iya, nggak Mendeley-nya saya apa-apa. cut dulu, soalnya Di bagian judulnya ke referensinya bahasa di-cut. Inggris kok. Oh, oh. Mm-mm. Bisa gini, di bagian referensi yang daftar pustakanya itu, dihapus dulu, nggak insert bibliografi, ditranslate. Nanti kalau udah Mm-mm. translatean di bawah itu, baru insert bibliografi. Itu nggak ngulang dari awal tuh. Coba aja nanti. Oh, oh ya, kemarin caranya saya cut ini dapat masukan dari Bu Niken, Hmm. insert bibliografinya di kerek kita itu berarti. Betul. Heeh. Paham saya maksudnya, nangkep. Oke, ada lagi barangkali? Oke, baik. Mungkin akan kita sambung minggu depan lagi dengan progres. Kalau yang di Bu Yanti, progres proposalnya Mas Yoga bisa kita sambil ngobrol yang lain, nggak apa-apa. Proposalnya Oke. sudah soalnya, ya kan? Oke, baik. Eh, sampai bertemu minggu depan dan selamat pengajian untuk Bu Yanti dan selamat untuk melanjutkan aktivitas yang lain Mas Yoga. Kita akhiri untuk pertemuan pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Matur Bu nuwun Bu Niken, Niken. matur nuwun Oke, Mas Yoga. Ibu. saya stop record dulu, J. Nggih. Nggih.